Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Lina Dadi. Dan kali ini saya akan melanjutkan kembali renungan kita yang diambil dari buku This Day in Baptist History. Nah, tentunya saya akan membacakan renungan harian kita dari buku This Day in Baptist History pada tanggal 24 September. Nah, kira-kira pada tanggal 24 September ini kisah apa yang terjadi pada saat itu? Dan buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama dengan saya, nah tentunya saya akan menginformasikan sedikit. Saya akan membacakan satu renungan. Tentunya renungan ini diambil dari buku This Day in Baptist History. Ini dimana para kaum Anabaptis atau orang-orang yang mati mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Oke, tidak usah tunggu lama-lama, saya akan membacakan untuk edisi kali ini dari buku This Day in Baptist History jilid 2 yang akan saya pakai. Dan tentunya judulnya juga sangat menarik untuk kita saat ini. Kalau dari buku besarnya, jalan-jalan tidak dapat diselami. Ini sudah ada judul yang paling besar lagi yang dikasih oleh Dr. Suyanto Liau. Motivasi kita beriman bahkan melayani Tuhan harus murni. Nah, ayat yang diambil yaitu dalam Ratapan 3 pasal 3 ayat 22 sampai 26. Oke, saya akan membacakannya. Betapa sedihnya kantor misi baptis ketika pesan berikut yang dikirim pada tanggal 24 September 1942 dibacakan. Tuan-tuan yang terhormat, dengan menyesal kami memberitahukan Anda, perusahaan kapal Afrika Barat memberitahu agen misi bahwa Westlas Hawaii, sebuah kapal tempat keluarga Shaw atau misioneri Conference Equatorial Afrika atau sekarang dikenal dengan Republik Afrika Tengah sedang berlayar, telah ditenggelamkan oleh kapal selam Jerman. Wow, tentunya para misioneri dengan anak-anak di banyak ladang misi di dunia dihadapkan pada keputusan sulit serius ketika Perang Dunia Kedua pecah. Pada hari-hari awal perang, jalur pelayaran di Atlantik berada dalam bahaya konstan dari kapal selam Jerman atau saat ini yang disebut dengan U-boat pada waktu itu. Dan segera setelah Jepang memasuki pertempuran, Angkatan Laut Jepang menguasai Pasifik. Ini berarti bagi teman-teman yang pencinta sejarah untuk Perang Dunia Kedua berarti sudah tahu sejarahnya ya sebagian. Harvey dan Carol Shaw telah bergabung dengan misi baptis fundamentalis pada tahun 1937 dan ketika masa pelayanan pertama mereka di France Equatorial Afrika berakhir. Armada Jerman sudah hadir dalam jumlah yang besar di Atlantik. Keluarga Shaw telah membuktikan diri sebagai pekerja yang cakap dan dihormati oleh sesama misionaris dan orang-orang nasional yang mereka layani. Keputusan apakah akan tetap di ladang pelayanan atau kembali ke Amerika? Bagaimanapun, mereka di luar kendali keluarga Shaw karena masalah kesehatan yang serius pada tahun 1942 menuntut agar mereka mencari perawatan medis di Amerika Serikat. Maka pada tanggal 4 Juni 1942, mereka meninggalkan Bangui bersama ketiga anak mereka yaitu Richard, Georgia, dan Carol. Mereka berencana untuk bertemu dengan dua wanita misionaris di Matadi dan kemudian semuanya berlayar dengan kapal uap kargo dengan namanya tuh Westlas Hawaii. Kedua wanita itu tidak tiba di Matadi tepat waktu dan keluarga Shaw berlayar tanpa mereka. Kapal Westlas Hawaii syarat muatan biji kakao dan minyak kelapa sawit. Beberapa hari kemudian kapal itu berhenti untuk menjemput misionaris lain, Nyonya Ethel Roosevelt, seorang misioneri dari Christian and Missionary Alliance.
bersama kedua anaknya, Mary usia 13 tahun dan juga Robert usia 11 tahun. Anak-anak Shaw menikmati kebersamaan dengan anak-anak Bell. Dan di salah satu perhentian, anak-anak muda itu menemukan tempat untuk berenang. Pasti perhentian itu adalah perencanaan Tuhan, karena Richard belajar di sana untuk pertama kalinya untuk mengapung dan mendorong dirinya sendiri di dalam air. Saat pelayaran laut berlanjut, tanpa peringatan sebuah torpedo Jerman merobek kapal dan air laut mengalir masuk. Kapal berbelok di luar kendali dan akhirnya terbalik. Harvey Shaw dan dua anaknya, Richard dan Carol, berada di geladak. Ketika kapal naik turun, mereka bertiga terlempar jauh ke laut. Nyonya Shaw dan Georgia terjebak di kabin mereka dan tanpa kesempatan untuk melarikan diri, dibawa turun ke kuburan air. Tidak ada yang mengenakan jaket pelampung dan Richard ditarik ke bawah daya hisap air. Dia muncul ke permukaan terengah-engah. Menggunakan keterampilan yang baru diperolehnya, dia mendayung untuk mencapai seorang pelaut. Richard dibingungkan ketika sang pelaut terus-menerus membenamkan kepalanya ke bawah permukaan. Dia tidak menyadari bahwa U-boat Jerman telah muncul dan menembaki orang-orang yang selamat. Waduh, ternyata ini sudah ada penyerangan dari Jerman. Ketika kapal selam pergi, sekitar 40 orang yang selamat masih bertahan. Rakit penyelamat telah dilepaskan secara otomatis oleh kapal yang tenggelam dan pelaut itu beserta Richard berhasil mencapai rakit, di mana mereka menemukan saudara perempuan Richard sudah berada di dalamnya. Dia mengalami patah lengan yang parah. Pelaut lain berseru, "Tolong saya! Orang ini terluka." Saat mereka mengangkat korban ke dalam rakit, mereka menemukan bahwa itu adalah Tuan Shaw. Dia hampir tidak bisa kenali karena dia dilapisi oleh minyak sawit. Keempat rakit diikat menjadi satu untuk perlindungan tambahan. Selama malam pertama mereka mengapung. Kapten kapal mengangkat Mr. Shaw ke salah satu rakit lain dan melepaskannya. Tindakan kapten adalah salah satu belas kasihan. Tuan Shaw sedang sekarat dan kapten kapal tidak tega membiarkan anak-anak itu melihat ayah mereka sangat menderita saat hidupnya semakin surut. 21 hari berikutnya adalah masa-masa penderitaan murni. Syukurlah Nyonya Bell yang juga selamat menggunakan harta karunnya berupa hafalan kitab suci dan himne sebagai sumber kekuatan yang tak ternilai. Lapisan minyak sawit justru melindungi kulit para penyintas dari teriknya sinar matahari yang terik. Makanan dan air harus dibagikan dengan hati-hati. Udara malam terasa dingin dan terkadang para penyintas basah kuyup oleh air laut. Nyonya Bell berdoa untuk air segar dan Tuhan menjawab. Awan berkumpul dan tak lama kemudian orang-orang itu dapat menyimpan persediaan air tawar yang baik di kanvas besar. Terima kasih Tuhan untuk para pejuang doa. Menjelang minggu ketiga petualangan laut mereka, sebuah kapal perusak sekutu melihat armada rakit kecil itu dan mengira itu adalah kapal selam musuh. Melepaskan tembakan dengan 16 peluru. Untungnya semua peluru meleset dari sasarannya. Seramnya. Dan awak kapal perusak akhirnya menyadari bahwa mereka menembaki 3 rakit. Saat tali diturunkan dari kapal perusak, tidak ada yang selamat yang bisa memanjatkannya. Kaki mereka luka dan bengkak karena air asin dan borok yang menyakitkan telah bergerak di tubuh mereka. Para pelaut yang sudah keras karena perang di kapal perusak Inggris itu menangis membayangkan bahwa mereka telah menembaki korban seperti itu. Para penyintas dipindahkan ke kapal lain dan dibawa ke Pulau Barbados untuk perawatan medis. Ketika tiba saatnya anak-anak Shaw, saya sentuh itu. Udah nyampe di mana?
Ketika tiba saatnya anak-anak Saul dapat bepergian, mereka diterbangkan ke Miami, di mana mitra misionaris keluarga Saul mengambil hak asuh anak-anak dan merawat mereka dengan penuh kasih. Di kemudian hari Richard memasuki pelayanan dan saudara perempuannya Carol juga melayani Tuhan. Mengapa? Mengapa orang-orang yang saleh yang dunia ini tidak layak bagi mereka mati di tengah-tengah kehidupan pelayanan bagi juru selamat? Saya tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan kita terlalu pengasih untuk bersikap tidak baik terhadap miliknya. Dan dia terlalu bijak untuk membuat kesalahan. Tentu tidak ada kemampuan dalam diri manusia untuk menentukan langkahnya. Suatu hari di sana dalam kekekalan, kita akan mendapatkan semua pertanyaan kita dijawab oleh Dia yang adalah kebenaran. Sampai saat itu, semoga kita belajar percaya saat kita tidak bisa melacak jalan kita. Sekali lagi, marilah kita diingatkan, seperti dalam kasus Nyonya Bell dan doanya meminta hujan, bahwa Allah menjawab doanya. Dengan mengingat kebenaran itu, marilah kita hari ini berdoa bagi para misionaris kita yang setia. Ini kok kenapa tiba-tiba di bagian akhir jadinya kayak sedih gitu. Ternyata ini dari judulnya saja ini saya sudah bisa menebak. Padahal saya sendiri juga belum baca ya, tapi dari judulnya ini jalannya tidak dapat diselami, dan judul besarnya itu motivasi kita beriman bahkan melayani Tuhan harus murni. Terus di bagian akhirnya itu kita harus selalu mendoakan para misionaris kita yang setia. Kalau berbicara mengenai misioneri, tentunya tidak habis-habisnya untuk kita membicarakan. Tapi di sini kalau kita lihat dari kisah dari Nyonya Bell, di mana para misionaris ini mereka punya tujuan, yaitu pergi menyelamatkan jiwa-jiwa di luar sana. Entah jiwa-jiwa yang di negara yang ya kita lihat saja, oh di sana belum ada orang yang pergi memberitakan Injil. Dari sekian ribu orang, hanya beberapa persen saja yang punya kerinduan mau memberitakan Injil. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah diselamatkan ini? Kalau di sini tadi barusan kita baca ya, ayo kita mendoakan orang-orang, mendoakan para misionaris yang setia. Sudahkah kita mendoakan teman-teman kita, para penginjil, para misioneri yang pergi mencari jiwa? Mereka pergi mencari jiwa itu, kalau kita mau memikirkan secara pikiran manusia ya, biarin aja gitu kan. Tapi ini ada beberapa orang yang setia, rela berkorban waktunya untuk keluarga, mau untuk pergi menyelamatkan jiwa orang-orang di luar dari daerahnya sendiri itu, hanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa untuk masuk surga. Sudahkah kita mendoakan para misioneri kita yang setia di luar sana? Biasanya ada renungan tambahan dari Dr. Santoliau, tapi untuk hari ini saya belum membacakannya. Mungkin kedepannya saya akan membacakannya. Misioneri, judulnya di sini tuh motivasi kita beriman bahkan melayani Tuhan harus murni. Tuhan harus murni itu berarti Tuhan pengen lihat hati kita.
hati kita benar-benar untuk Tuhan atau tidak. Kalau hati kita sudah benar-benar untuk Tuhan, kita tidak usah memikirkan hal-hal yang lain, materi atau apapun itu. Janganlah kita memikirkan itu. Kita tetap harus fokus dengan hati kita. Adakah kita mau pergi menyelamatkan jiwa-jiwa di luar sana? Semoga renungan yang sudah kita baca tadi dapat bermanfaat buat kita semua, edisi 24 September. Dan jika teman-teman yang sudah mengikuti renungan hari ini, bisa tinggalkan komentarnya, mau dibaca. Ada banyak sekali renungan-renungan yang sangat menarik, dan tema-temanya juga sudah disiapkan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau permintaan renungan sesuai nama tokoh siapa, oke, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Bye bye.